Kemudian ditangkap dalam kondisi hidup di kota Hawija, Provinsi Kirkuk. P-nya menggunakan huruf kapital, benar, karena diikuti dengan nama tempat, yaitu. Selamat datang di channel Fauzi PS. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dan membahas prediksi ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun pelajaran 2019-2020 ini. Tidak terasa ujian nasional sebentar lagi akan dilaksanakan, maka persiapkan dirimu sebaik mungkin. Baiklah, prediksi soal-soal ujian nasional yang akan kita bahas adalah berdasarkan kisi-kisi ujian nasional kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020. Kita langsung saja pada prediksi soal yang pertama. Sini yang sering muncul salah satunya adalah menyunting kata, istilah, frasa kalimat, dan paragraf. Yang akan kita bahas adalah bagian memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat, kalimat rancu, ambigu, pemborosan, tidak logis, ataupun tidak lengkap. Kata-kata berikut yang paling tepat untuk mengisi bagian paragraf yang rumpang adalah bagian yang memiliki kekosongan ditandai dengan tanda elipsis atau titik-titik. Ya, ini. Kesadaran masyarakat mengenai masalah lingkungan sudah mulai tumbuh. Tingkat kesadaran yang ada belum cukup tinggi, maka di sini ada pertentangan, meskipun, kalau pertentangan ya, meskipun ataupun tetapi. Jadi kalau sehingga sini sudah pasti, kita silang saja, sehingga ini sudah pasti salah. Kemudian kesadaran yang ada belum cukup tinggi, titik-titik, bisa belum cukup tinggi dalam atau untuk mempengaruhi perilaku mereka. Titik-titik untuk ada untuk lagi, maka di sini lebih tepatnya untuk juga ya. Jadi yang ada untuk, meskipun untuk bisa B, atau meskipun untuk bisa C. Di sini dalam ya, salah. Sebenarnya ini E juga sudah jelas salah. Jadi kalau tidak B, C jawabannya. Tingkat kesadaran yang ada belum cukup tinggi untuk mempengaruhi perilaku mereka, ataupun dan bisa, ataupun juga bisa. Tapi lihat di sini ada kata maupun. Kalau ada kata maupun, maka sebelumnya harus ada kata baik maupun. Karena tidak ada kata baik, maka yang paling tepat adalah dan. Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup di daerah perkotaan dan pedesaan. Jawabannya adalah C yang paling tepat. Soal nomor 2 yang dibahas berdasarkan kisi-kisi ujian nasional kelas 12 untuk level kognitif penalaran ya, level kognitif penalaran ini menyunting ejaan dan tanda baca, memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan. Berikut soalnya. Kalimat di atas memiliki kesalahan ejaan. Kesalahan itu adalah A. Pemakaian tanda baca koma. Kita lihat apakah pemakaian tanda baca koma di sini salah. Wakil pemimpin ISIS, ini adalah subjek. Abu Khaldun siapa? Adalah wakil pemimpin ISIS. Maka ini adalah keterangan aposisi. Maka keterangan aposisi memang benar harus diapit dengan tanda koma. Kemudian ditangkap dalam kondisi hidup di kota Hawija, Provinsi Kirkuk. P-nya menggunakan huruf kapital, benar, karena diikuti dengan nama tempat, yaitu Kirkuk. Kemudian pemakaian tanda baca garis miring ini benar digunakan karena memisahkan antara tanggal dan bulan. Benar. Demikian diungkapkan pejabat Irak kepada lembaga pemberitaan. Apakah huruf kecil atau kapital? Benar menggunakan huruf kecil karena lembaga pemberitaan bukan merupakan istilah khusus. Jadi hanya CNN-nya yang digunakan huruf kapital. Kemudian yang terakhir penulisan kata kota. Ini apakah benar? Iya, salah. Kenapa? Karena penulisan kata kota di sini harusnya menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan
nama tempat, yaitu nama kotanya Hawija. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Untuk membaca non-sastra dengan level kognitif aplikasi, menangkap informasi, menginterpretasikan, khususnya menyimpulkan isi tersirat dalam teks non-sastra, yaitu di soal ini adalah bagian maksud kalimat. Berikut ini soalnya. Maksud kalimat di atas adalah data yang ada menunjukkan lebih kurang 200 ekor ayam dan seperempatnya mati pada bulan pertama pemeliharaannya. Baik, ini adalah 200 ekor ayam yang seperempatnya mati, berarti ada 50 ekor ayam yang mati. Maka sejumlah 50 ekor ayam mati pada bulan pertama pemeliharaannya. Jawabannya C. Baik, kisi-kisi berikutnya yang akan dibahas yaitu menyunting kata, istilah, frasa, kalimat, dan paragraf dengan level kognitif penalaran, ya. Yaitu peserta didik dapat memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat, kalimat rancu, ambigu, pemborosan, tidak logis, ataupun tidak lengkap. Soal ini tentang kalimat baku. Kalimat baku yang memiliki persyaratan ada subjek dan predikat. Kemudian hemat, dan terakhir logis. Nah, kita lihat saja dulu yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Tentang pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara, ini adalah keterangan mengandung merupakan predikat, makna mendorong pengembangan, dan seterusnya ini adalah objek. Lalu mana subjeknya? Subjeknya tidak ada. Mengapa? Karena adanya kata tentang. Mengapa tidak ada? Karena diawali dengan kata tentang. Padahal kalau kata tentangnya dihapus, pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara itu menjadi subjek. Jadi yang benar adalah kata tentang harus dihilangkan supaya unsur subjek dan predikat ada di dalam kalimat tersebut sehingga kalimat di atas bisa menjadi kalimat yang baku. Soal berikutnya yang dibahas berdasarkan kisi-kisi yaitu pada lingkup materi menyunting kata atau istilah, frasa, kalimat, dan paragraf. Dalam soal ini adalah mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat. Kalau soal nomor 4 tadi diminta untuk memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat. Level kognitif soal nomor 4 adalah penalaran, sedangkan yang akan kita bahas pada soal nomor 5 level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman karena diminta untuk mengidentifikasi. Dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang strukturnya salah. Yang strukturnya salah berarti tidak baku. Yang baku adalah yang memiliki persyaratan sama seperti nomor 4 tadi, ada subjek dan predikatnya, kemudian hemat, ya, dan yang terakhir memiliki syarat logis. Kita lihat dulu mulai dari subjek dan predikat, apakah ada di dalam paragraf tersebut, di dalam kalimat-kalimatnya. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia, ini adalah subjek, ya, saat ini cukup baik, ini adalah predikatnya, predikat. Kemudian hal ini adalah subjek, dapat dinilai dari berbagai usaha, ya, ini adalah predikat. Salah satunya adalah usaha minimarket, ya, ini ada subjek dan predikatnya. Subjek dan predikatnya. Untuk usaha ini banyak didirikan di daerah. Nah, untuk usaha ini adalah keterangan, ya, didirikan, ini adalah predikat yang jauh dari keramaian. Kemudian keterangan lagi. Lalu mana subjeknya? Tidak memiliki subjek. Kenapa? Karena kalimat ini diawali dengan preposisi untuk. Sedangkan kalau untuknya dihilangkan, kalimat ini bisa memiliki subjek.
dengan kalimat usaha ini banyak didirikan di daerah yang jauh dari keramaian kota. Usaha ini adalah subjek. Maka jawabannya yang tepat adalah D jawabannya. Soal nomor 6, lingkup materi menulis terbatas, yaitu memvariasikan kata, dalam hal ini sinonim, dengan level kognitif penalaran. Mari kita cermati contoh soalnya. Kata-kata yang bercetak tebal pada kutipan di atas dapat diganti dengan kata-kata, berarti mencari sinonim dari kata-kata di atas. Seorang pelukis yang kaya akan ekspresi ini adalah ungkapan, bukan jiwa ya, ungkapan. Mampu menangkap fenomena adalah gejala, fenomena adalah gejala-gejala, jadi B atau C. Dan merealisasikan ini adalah mewujudkan, berarti B menggambarkan ini salah. Oh, jawabannya tinggal C. Maka makna kata refleksi ini adalah cerminan. Jawabannya adalah C. Bagaimana? Prediksi dan pembahasan soal tadi mudah dipahami bukan? Dan tentu saja itu belum mencakup materi keseluruhan dari apa yang akan diujikan di ujian nasional. Oleh sebab itu, kami akan mengupload video lanjutan untuk membahas materi-materi yang lain, seperti materi tentang sastra. Oh iya, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Lalu, kalian juga dapat menyukai video ini dengan menekan tombol like, dan juga kalian bisa membagikan informasi-informasi kepada teman-teman dengan men-share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya, agar